Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 1 Korintus 1 ayat 10, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku yang terkasih, perpecahan itu sampai kapanpun tidak akan membawa keuntungan atau dampak positif sedikit pun. Perpecahan hanya akan melemahkan. Perpecahan hanya akan menghancurkan saudara. Coba kita bayangkan, jika di suatu negara terjadi perpecahan di antara warga atau penduduknya, dapat dipastikan negara tersebut tidak lagi kuat seperti sebelumnya, makin kacau dan akan berujung kepada kehancuran negara tersebut. Kata perpecahan berarti terbagi atau terbelah. Tertulis dalam Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudaraku, hal perpecahan atau perselisihan ini ternyata sudah ada terjadi sejak zaman dahulu kala. Contohnya dalam perpecahan yang terjadi di antara jemaat di Korintus. Rasul Paulus benar-benar merasa prihatin ketika melihat jemaat di Korintus terkotak-kotak, berkelompok-berkelompok sendiri-sendiri dan membuat kubu-kubu. Kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat 12 dan 13. Karena itu dengan hati yang lembut dan penuh kasih, Paulus mengingatkan kembali tentang hubungan jemaat Tuhan sebagai anggota keluarga. Efesus 2 ayat 19 dan 20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Ternyata saudara, perpecahan atau perselisihan itu
tidak hanya terjadi di kehidupan dunia luar, tetapi di ruang lingkup gereja, dalam pelayanan, atau di antara orang percaya yang juga terjadi perpecahan. Ini memang sangat tragis. Mungkinkah gereja dapat menjalankan misinya untuk menjangkau jiwa-jiwa bila di antara umat Tuhan atau di antara gerejanya sendiri terjadi perpecahan? Saudaraku, perpecahan merupakan penyakit gereja yang harus disembuhkan segera. Jika tidak, gereja tidak akan punya kekuatan untuk menjadi berkat bagi dunia. Marilah dengan segala kerendahan hati kita datang pada Tuhan, minta supaya ada kesatuan di antara umat Tuhan, di antara gereja-gereja yang ada. Pandang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru yang menyatukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Perpecahan tidak pernah membawa keuntungan, tidak pernah membawa dampak positif apapun. Yang ada justru melemahkan, justru menghancurkan. Ketika sebuah kerajaan terpecah-pecah, pastilah binasa. Ketika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, pastilah tidak dapat bertahan dan hancur. Hari ini Engkau Tuhan yang merindukan supaya ada kesatuan di dalam setiap pribadi-pribadi pengikut-pengikut Tuhan. Ingatkan kami selalu bahwa kami adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus. Kami semua walaupun berbeda anggota dan fungsinya, tapi kami satu tubuh, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Materaikanlah firman dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup rukun satu dengan yang lain, dan kami punya kekuatan yang luar biasa, kesatuan yang luar biasa, sehingga kami dapat jadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.